Baik Bapak Ibu guru rekan semuanya, mohon izin untuk memberikan diseminasi tentang pemahaman budaya positif. Salah satu tugas saya sebagai Sekretariat Angkatan 9 Kabupaten Sumedang untuk menyampaikannya terhadap rekan-rekan semua, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk saya dan kita semua untuk kemajuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan semuanya, di modul 1.4 ada tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Disiplin itu, belajar dari diri sendiri. Nah, berikutnya, di modul 1.4 tentang budaya positif mengajarkan nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang orang itu ada 3 katanya, kata Diana Goshen. 1, motivasi diri itu menghindari ketidaknyamanan. Rek naon je urang ngalakukeun ieu ayah hukuman itu biasanya anak begitu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kalau kita itu menghadirkan anak melakukan ini, saya akan kasih ini misalnya. Itu motivasi dari luar biasanya. Yang pertama itu motivasi dari ekstrinsik dari luar. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti motivasinya itu dari dalam diri mereka. Kita juga pasti akan memikirkan seperti ini. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran atau di sekolah kita akan membedakan 3 pokok ini. Disiplin dalam bentuk hukuman biasanya sifatnya tiba-tiba, misalnya begini, ada anak yang datang terlambat. Kalau dulu kita saat sekolah, biasanya kalau kita terlambat lagi SMA aja suka dikasih push up, berarti itu mendisiplinkan dengan hukuman. Nah, masuknya tadi unsur ekstrinsik.
Kemudian yang kedua, disiplin dengan bentuk konsekuensi. Misalnya ada anak mencoret-coret mencoret-coret buku temannya, konsekuensinya apa? Misalnya harus mengganti, berarti itu konsekuensi, bukan hukuman. Nah, kemudian disiplin dengan restitusi, yaitu itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kayak sebelumnya, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mendisiplinkannya itu dengan cara merestitusi tadi, mengajak dengan cara mengajak memperbaiki kondisi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, jadi kurangnya pendekatannya tidak kayak hukuman dan konsekuensi, jadi mengajak diskusi kalau terjadi sesuatu kesalahan. Ya. Kemudian lanjut, mari kita simpulkan. Contohnya mencatat 10 kali, 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman ya. Nanti kita lihat. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, berarti sudah terpikir oleh kita semua ya. Nah, ini konsekuensi. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat. Saya berarti ada linier. Nah, kata buku kalau di modul itu, konsekuensi itu ada linearitas dari segi pelanggaran. Misalnya kalau coret-coret gantian berarti linier. Ya, ada unsur liniernya. Misalnya kita datang sekolah terlambat tapi kita usaha 10 kali kan tidak linier. Yang kita nyambung lah. Nah, itu budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kemudian di dalam modul 1.4 ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga yang bahas ketika di dalam perbincangan ketika istirahat. Nah, kemudian apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, apa sih yang kita dengar tentang disiplin yang ada di benak kita? Nah, disiplin, taat aturan. Nah, setelah saya mempelajari modul 4, ternyata pengertian disiplin itu adalah seperti ini. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, disiplinkan. Kalau kita itu tidak disiplin pasti terkaitan dengan hukuman. Kemudian padahal kata itu sangat berbeda. Dalam budaya kita, masyarakat ini dianggap menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Tetapi kata Diana Dosen, di dalam kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Arti dari disiplin itu adalah belajar. Dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid.
Nah, jadi itu belajar, kata disiplin itu artinya. Jadi muncul dari diri sendiri keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita lihat. Untuk mendisiplinkan itu mengapa keyakinan bukan peraturan. Kita kembali lagi seperti tadi, unsur intrinsiknya meyakinkan oleh diri sendiri, bukan peraturan yang tertera. Jadi untuk membuat anak itu seperti direstitusi itu meyakinkan dengan membuat keyakinan bersama, bukan kita yang membuat aturan harus dipatuhi gitu. Tapi anak tidak tahu, tidak mengikuti penentuan pembuatan keyakinan itu. Makanya disebut tidak peraturan tapi keyakinan. Nah, nilai dari kebajikan. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nilai kebajikan seperti tadi, konsekuensi seperti tidak akan terlambat sekolah. Nilai kebajikannya apa? Misalnya disiplin, tidak mencoret-coret buku teman. Nilai kebajikannya kan menghormati dan menghargai yang ditugaskan. Nah, ini contoh keyakinan. Ya, hadir. Ini hasil. Biasanya kalau keyakinan itu disampaikan untuk anak, apa sih diyakinkan dulu, hasil diskusi dulu, baru dicantumkan. Ya, hadir tepat waktu. Jadi kalau ada nantinya anak satu anak bakal misalnya terlambat, apa keyakinan kita? Ya, jadi memunculkan hasil mereka sendiri dengan memotivasi unsur intrinsik mereka. Kan dapat kalian keyakinan itu kalian yang membuat. Jadi kita itu hanya sebagai merestitusi, ya, mengembalikan apa yang mereka buat untuk menjadi keyakinan. Tidak kita seperti menghukum dan mengkonsekuensi. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Nah, itu mau orang kecil, mau orang dewasa, kita mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan seperti tadi, kita harus bisa menentukan kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Ya, seperti ada anak itu di rumahnya kurang perhatian, berarti unsur kasih sayangnya kita harus mengetahui kebutuhan dasar itu. Mungkin, ya, seperti itu. Penguasaan, seperti anak mengganggu orang lain atau melempar-lempar dengan kertas, melempar kertas ke teman, kan itu terhadap unsur penguasaan, bisa melimpar orang mah. Nah, berarti orang tinggal merestitusi, tinggal meluruskan. Oh, kegiatan melempar ini harusnya jangan dilakukan di sini, harusnya di lapangan ketika berolahraga. Ya. Kemudian kesenangan, seperti tadi mau bermain tapi tidak sesuai dengan aturan. Nah, kemudian kebutuhan, nah ini kebutuhan dasar. Bertahan hidup itu nomor 1, ada di tengah-tengah. Nah, ditopang dengan keempat, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, sehingga akan menciptakan dunia berkualitas. Kita itu harus di sekolah itu harus menjiwai, jangan ukur datang ini berarti harus menjiwai gitu. Ya, kita sebagai pendidik nikmati saja. Nah, ini kan itu sebagai guru kita ingin peserta didik memasukkan hal-hal yang bermakna. Ya. Secara kasar memang berbaik tulisnya ini buat itu, tapi kesenangan mereka kelihatan dari raut mereka senang gitu. Tapi dengan arahan kita, ya sebagai penuntun, kata Ki Hajar Dewantara itu mendidik itu adalah menuntun. Ya. Nah, ini 5 posisi kontrol dari yang pernah kita bahas sebelumnya.
yaitu sebagai penghukum. Apakah kita masuknya penghukum? Ya seperti mengatakan kamu itu tidak bisa, misalnya contoh kayak tadi, kamu itu datang terlambat, kamu harus lari sekian kilo, terus membuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama saya, sama bapak, ya, karena kamu telah melakukan seperti itu, berarti merasa bersalah. Ya teman, ayolah bantu bapak supaya tidak dimarahi ibu kepala, ya, jangan melakukan itu. Bisa. Nah, itu sebagai teman. Pemantau, hey, tidak aturannya apa? Misalnya kalau melakukan itu di sekolah itu tidak boleh melakukan itu, berarti itu pemantau. Minimal orang jadi pemantau, minimal. Nah, itu aturannya ada. Nah, berarti anak tapi itu masih memotivasi dalam segi ekstrinsi karena mereka itu melihat aturan. Yang bagus itu adalah manajer, ya. Seperti di restitusi yang pernah kita lihat. Nah ini kan udah dari bagi segitiga restitusi, ya, yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah ini yang terakhir. Ya. Satu, menstabilkan identitas. Apabila anak melakukan kesalahan, pertama menstabilkan identitas yang bawah. Ya. Caranya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya. Misalnya ada seorang anak, tanya dulu, pasti melakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya. Satu, bertanya, tapi ya saya yakin kita bisa dengan kata-kata yang lebih bijak, apalagi dengan kelas bawah. Ya, saya juga menanyakan kesulitan-kesulitan menstabilkan identitas anak di bawah umur, misalnya di kelas bawah sangat sulit sekali karena menstabilkan emosinya juga butuh beberapa jam misalnya. Dan kemudian langkah kedua, validasi tindakan. Kamu misalnya anak melakukan memukul temannya sendiri. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, berarti kita tindakannya validasi. Oh, karena misalnya anak itu tidak enak diganggu saja. Nah, tapi dengan itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan di sana? Bisa tuh, namun jangan dipukul, diluluhkanlah hatinya. Nah, kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nyambung kan tadi, ya, keyakinan apa sih kita yang kita buat di kelas, misalnya namun mengganggu orang lain, saling menghargai, misalnya dijelaskan gitu ya, dijelaskan sama kita, kemudian mungkin mereka akan mengingatnya dan tersadar, dan kegiatan ini memerlukan pengorbanan untuk kita untuk terus, apabila tidak bisa diulangi lagi. Itu terima kasih atas kesempatannya dan untuk mengikuti destinasi dari saya. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk saya dan untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti, tidak berkenan, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan kita semuanya, Bapak Wali yang telah menyampaikan diseminasi terkait hasil mungkin beliau pelaksanaan CGP calon guru penggerak. Alhamdulillah, saya sebagai rekan beliau melihat beliau setelah melaksanakan atau mengikuti program CGP atau calon guru penggerak ini terlihat lebih lagi, yang dulunya sudah baik tapi sekarang lebih baik lagi dalam hal pembelajaran, kemudian dalam hal persiapan untuk pengajaran juga terlihatnya lebih bervariasi lagi, lebih inovatif lagi. Jadi mudah-mudahan dengan beliau mengikuti CGP ini menjadi motivasi juga kepada kita semuanya agar kita mendaftar di angkatan berikutnya. Kemudian terkait materi tadi, alhamdulillah terima kasih ilmunya, dan
apa yang mencoba akan diterapkan terkait tadi terutama penanaman disiplin. Jujur saja sampai saat ini saya selaku guru terhadap anak yang melakukan karena sampai saat ini masih belum diterapkan keyakinan kelas, masih sebatas tata tertib gitu ya. Jadi ketika anak yang melakukan pelanggaran istilahnya terhadap peraturan sekolah, jadi kebanyakan saya melakukannya hukuman. Kadang-kadang ada anak yang melakukan pelanggaran disuruh skor jam untuk putri, dan kadang juga untuk anak putra disuruh push up. Tapi kedepannya dengan tersampaikannya materi ini, saya akan lebih menyampaikan pendekatan kepada anak-anak dengan cara tadi keyakinan kelas. Saya juga buat sih keyakinan kelas kontennya, tapi itu awalnya tidak diobrolkan atau apa, tidak dimusyawarahkan dengan anak, gitu ya. Jadi walaupun judulnya keyakinan kelas, tapi tetap aja saya yang menentukan gitu, belum ada musyawarah dengan anak-anak. Kedepannya mudah-mudahan di sekolah kita dengan diterapkannya tadi tentang keyakinan kelas bisa lebih memperbaiki kedisiplinan, dan anak-anak itu bukan karena tadi takut hukuman atau karena ingin mendapatkan hadiah, tapi melaksanakan kedisiplinan karena mereka sadar bahwa itu kebutuhan mereka sendiri, karena mereka sadar bahwa itu memang hal baik yang harus dilakukan dan itu bukan hal jelek dan tidak boleh dilaksanakannya. Mungkin itu saja sedikit curhatan atau sedikit tanggapan terkait pelaksanaan CGP yang dilaksanakan oleh Permati dan terkait materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ogi yang telah memberikan tanggapan dan curhatannya, dan mari kita mulai dari sekarang terapkan tentang budaya positif di sekolah kita. Mungkin barangkali ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, dan terima kasih kepada Bapak Wandi selaku CDP Angkatan 9 Kabupaten Sumedang yang telah memberikan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih, sangat bermanfaat khususnya bagi saya sebagai rekan gurunya. Tadi telah membahas tentang kedisiplinan dan hukuman bagi murid. Setelah saya perhatikan, setelah saya amati, Pak Wandi, setelah ikut CGP dari awalnya baik menjadi lebih baik. Banyak peningkatan khususnya bagi kami selaku rekan gurunya dan anak-anaknya, terutama dalam masalah kedisiplinan terhadap anak-anak. Dan banyak menularkan ilmu kepada khususnya kita semua sebagai rekannya. Terima kasih. Semoga kita yang belum ikut CGP dapat mengikuti untuk ikut CGP angkatan selanjutnya. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh rekan kami, yaitu khususnya Pak Wandi. Walaupun beliau sangat sibuk, tetapi beliau pandai membagi waktu antara belajar, mendidik anak, dan ikut dalam CGP ini. Alhamdulillah tadi materi telah kami simak, terutama dalam memberi hukuman kepada murid. Nah, di sini khususnya saya sendiri belum begitu paham, belum begitu mengerti bagaimana cara memberikan hukuman terhadap murid yang tidak mengandung konsekuensi terhadap guru. Karena setelah kita perhatikan, banyak sekali setelah guru melaksanakan hukuman terhadap murid itu, banyak konsekuensi yang harus diterima, terutama orang tua murid yang tidak bisa menerima anaknya diberi hukuman. Setelah kami menerima materi-materi dari Pak Wandi, kita dapat mengerti bagaimana cara yang baik memberikan hukuman terhadap anak. Di sini khususnya saya belum begitu berani
Kalau fisik tidak boleh ya itu. Karena takut menerima konsekuensi. Sementara anak kalau tidak kita didik, kalau tidak kita beri hukuman, itu kedisiplinannya mungkin tidak akan bisa tertelakkan. Nah, setelah rekan kami ikut CGP, alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Itu ada sedikit pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan Pak Wandi dan kita semua dapat menambah ilmu untuk khususnya memajukan dunia pendidikan kita. Terima kasih Pak Wandi, semangat terus, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haji ini. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.